dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak saya yakin dan percaya semuanya baik-baik saja, amin. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu, kakak saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan icebreaker. Oke, kita icebreaker, kita nyanyi lagu Bapak Abraham pakai gerakan. Oke, siap kan? Oke, harus siap. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai, lebih semangat, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas. Bapak Abraham mempunyai gerakan banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai, ini terakhir, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar lalu duduk. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, semangat mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Saya serahkan selanjutnya ke Bunda. Halo adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa baik ya. Kita akan siapkan hati, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak-sorak akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap anak-anak. Ayo semuanya lipat tangan sebelum kita mau menyanyi, kita mau berdoa biar Tuhan tuntun, biar anak-anak di rumah manis-manis dan berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Ayo semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat 1 minggu yang lalu kami sudah beraktivitas Tuhan. Sekarang kami mau beribadah Tuhan, Engkau memberkati dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap dan kami akan bersuka cita, bersorak-sorak saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, anak-anak semuanya bertepuk tangan, bersorak-sorak buat kebaikan Tuhan. Oke, kita angkat satu lagu. Matahari bersinar terang, burung berkicau lah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa.
ada dan kita berglori, bersukaria sampai pada pagi hari ini. Oke, semua anak-anak siapkan hatinya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah melindungi kita dari 1 minggu di rumah kita. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita percaya Tuhan hadir di saat kita beribadah pada pagi hari ini. Bersyukur punya Allah yang hebat, tak ada Allah yang sepertimu. Haleluya Jesus, kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan namamu. Haleluya Jesus, tak ada Allah yang sepertimu. Terima kasih Bapakku, terima kasih sahabat. Hatiku berserah kepadamu Bapa. Haleluya Jesus. Percaya, hatiku percaya, hatiku buat pagi yang indah ini Bapa. Kami anak-anak-Mu, kami duduk manis. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Berkati Bunda Lisa yang akan bercerita untuk setiap kami. Biar apa yang dia bawakan Tuhan, apa cerita yang dia bagikan untuk kami simpan dalam hati kami dan kami mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami Bapa. Berkati Bunda Lisa, beri hikmat lebih lagi buat Bunda Lisa. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin.
Shalom Rocky yang luar biasa. Jumpa lagi dengan Bunda Lisa minggu ini. Nah, minggu ini Bunda Lisa akan menceritakan seorang tokoh yang luar biasa disertai Tuhan dengan kekuatan yang dahsyat dalam hidupnya. Nah, tokoh ini atau orang yang Bunda akan ceritakan adalah orang yang hadir ada karena kasih karunia Tuhan. Karena dia sebenarnya kalau bukan karena perkenanan Tuhan, dia tidak mungkin ada atau tidak mungkin lahir ke dunia. Karena diketahui ibunya atau mamanya tidak bisa memperoleh seorang anak atau mandul ya. Nah, bapaknya namanya Bapak Manoah atau Om Manoah. Nah, mereka tidak bisa mempunyai seorang anak karena ibunya atau istri daripada Bapak Manoah ini mandul. Tapi karena perkenanan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang datang menjumpai daripada istri dari Bapak Manoah dan berkata bahwa engkau akan dikaruniakan seorang anak. Dan anak itu engkau akan memberikan dia nama Simson. Dan saat mulai dari dia lahir sampai dia dewasa, sampai kapanpun tidak boleh pisau cukur menyentuh kepalanya. Jadi rambutnya tidak boleh dipotong atau dicukur, karena itu adalah lambang kekuatan atau sumber kekuatan yang Tuhan berikan buat Simson. Nah, dengan perkenanan Tuhan, maka Bapak Manoah ini sangat terheran-heran sekali dengan pertolongan Tuhan. Bahkan sampai mereka mengatakan bahwa wow, luar biasa, yang datang untuk memberitahukan mereka adalah malaikat Tuhan sendiri, ya, bukan siapa-siapa. Dan saat itu mereka mempersembahkan korban, mereka menyembelih ternak mereka yang terbaik, ya, dan mereka katakan bahwa kami ingin mempersembahkan kepadamu, siapakah namamu? Tapi malaikat Tuhan itu berkata bahwa kenapakah kamu menanyakan namaku? Hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Apabila engkau ingin mempersembahkan persembahan korban, persembahkanlah itu kepada Tuhan yang mengutus dia, ya. Nah, saat itu mereka berkata, wow, luar biasa, mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Singkat cerita, Tuhan memakai Simson ini dengan luar biasa. Dia menjadi salah seorang hakim di Israel untuk membebaskan orang Israel daripada orang-orang Filistin saat itu yang berbuat semena-mena, ya. Yaitu mereka tidak suka dengan orang Israel, mereka melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang Israel, dan orang Israel itu kehilangan figur, tidak ada yang memimpin mereka, dan akhirnya hadirlah Simson ini. Nah, untuk adik-adik lebih mengerti apa sih yang terjadi dalam kehidupan Simson setelah dia dewasa, dia melakukan sesuatu kesalahan, ya. Dia menyukai seorang wanita Filistin yang akhirnya menjebak Simson, dan akhirnya Simson kehilangan kekuatannya. Ayo sama-sama kita lihat. Nah, untuk jelasnya kita lihat cuplikan yang berikut ini. Ayo. Hahaha, tidak akan ada orang yang bisa melawan aku. Aku ini kuat. Mereka tidak tahu rahasia kekuatanku. Wahai Simpson, apa rahasia kekuatanmu? Beritahu aku dong. Wahai Delia, kalau engkau mau mengetahui kekuatanku, ikatlah aku dengan 7 tali busur yang masih baru. Maka aku tidak akan berkutik dan aku akan menjadi lemah. Haha, ternyata dengan 7 tali busur baru, akhirnya aku mengetahui rahasia kekuatan Simpson. Simpson, orang Filistin ingin menangkap engkau. Iya, cuma tali busur yang baru. Aku putuskan seperti jerami. Simpson, kamu telah membohongiku. Apa sih rahasia kekuatanmu? Letak kekuatanku
apabila aku diikat dengan tali yang baru yang belum pernah dipakai, maka aku akan menjadi lemah. Aha, dengan tali yang baru sekarang aku tahu rahasia kekuatan Simpson. Simpson, orang Filistin menangkapmu. Hei, hanya dengan tali yang baru aku dapat memutuskannya, karena aku kuat. Simpson, kamu sudah mempermainkan aku. Di mana sih letak kekuatanmu? Letak kekuatanku adalah saat rambutku ini yang berjalin-jalin ini engkau tancap dengan lungsing dan engkau patok dengan kokoh, maka aku akan menjadi lemah Delilah. Ini dia rahasia kekuatannya. Aku akan melakukannya. Simpson, orang Filistin akan menangkapmu. Nah, apakah Simpson menjadi lemah saat rambutnya yang berjalin-jalin itu dipasang lungsing dan dipatok dengan keras? Nah, ternyata tidak, adik-adik. Rahasia kekuatan Simpson bukan di situ. Saat Delilah berteriak sekali lagi, "Simpson, orang Filistin akan menangkap engkau." Dengan mudahnya Simpson mematahkan setiap patok-patok dan lungsing yang dipasang untuk menancap rambutnya. Nah, dan adik-adik tahu bahwa saat itu Simpson pikir dia sudah lolos dari semuanya. Ternyata setiap hari Delilah merengek-rengek dan terus berkata, "Simpson, beritahu aku apa letak kekuatanmu." Sampai Delilah menangis-nangis dan Delilah bersedih. Nah, Simpson ini tidak sampai hati. Simpson tidak tahu bahwa Delilah sudah dibayar oleh orang-orang Filistin untuk menangkap dia, karena orang Filistin sangat membenci Simpson karena dia merupakan pembela bangsa Israel saat itu sebagai hakim di Israel. Nah, akhirnya Simpson pun memberitahukan kepada Delilah bahwa letak kekuatanku adalah di rambutku yang panjang ini, bahwa aku tidak pernah disentuh dengan pisau cukur. Nah, akhirnya Delilah berkata bahwa wow, dia sudah tahu rahasia kekuatan Simpson, dan saat ini Simpson tidak mungkin berbohong karena Delilah melihat kesungguhan hati Simpson memberitahukan bahwa dari rambutnya lah kekuatannya itu. Dan akhirnya di situ Delilah bernyanyi dengan merdunya. Dia membuat Simpson terbuai dan tertidur. Saat Simpson tertidur, dia memanggil tukang cukur untuk mencukur seluruh rambut Simpson hingga bersih. Nah, apa yang terjadi sesudah itu? Nah, ternyata adik-adik, saat Simpson sudah selesai dicukur rambutnya, Delilah pun memanggil orang-orang Filistin yang akan membayar dia. Dia berkata bahwa, "Ayo bawa uang kalian kepadaku karena aku sudah membuat Simpson menjadi lemah." Nah, akhirnya saat itu Simpson berteriak, "Simpson, orang-orang Filistin menangkap engkau." Dan saat itu Simpson terbangun dan dia benar-benar kehilangan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Roh Tuhan mundur daripada Simpson melalui kekuatan rambutnya yang sudah hilang saat itu. Akhirnya singkat cerita, Simpson ditangkap oleh orang Filistin, dicungkil kedua matanya, dia menjadi buta dan dia dijadikan budak di tempat penggilingan gandum. Dan akhirnya dia menjadi budak di sana dan sangat sedih sekali. Tapi
Tuhan tetap mengasihi dan menyertai Simson. Lama-kelamaan rambut Simson bertumbuh kembali dan kekuatannya mulai pulih. Dan saat itu orang Filistin membuat satu pesta untuk merayakan keberhasilan mereka menangkap Simson, dan akhirnya mereka membuat pesta yang sangat besar. Di situ para pemuka-pemuka orang Filistin berkumpul, para pembesar-pembesar orang Filistin berkumpul, dan mereka menghadirkan Simson di situ. Nah, saat mereka menghadirkan Simson, mereka berkata, ayo bawa Simson ke tengah-tengah lapangan ini dan buat kami tertawa, buat dia melawak. Ya, karena matanya buta, dia berjalan ke sana, menabrak ini. Mereka tertawa melihat Simson. Kasihan Simson saat itu. Nah, akhirnya Simson berkata dalam hatinya kepada Tuhan, Tuhan, beri aku kekuatan satu kali ini saja. Aku akan membalaskan dendamku. Aku akan membunuh semua orang Filistin yang ada di sini. Mereka adalah penghujat Tuhan, ya. Dan akhirnya dia katakan kepada anak yang mengantar dia, anak kecil ini, dia bilang, katakan kepada anak kecil ini bahwa aku memegang kedua tembok utama dari gedung ini. Nah, gedung ini bertingkat-tingkat dan di atasnya ada kurang lebih 3.000 orang yang berkumpul di situ untuk melihat keberadaan Simson. Sangat-sangat kasihan sekali. Nah, akhirnya Simson berpegang kepada dua tembok ini karena dia katakan dia akan bersandar, dan dia memegang kedua tembok utama dari gedung ini, dan dia berkata, Tuhan, berikan aku kekuatan sekali ini untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang selalu memperolok-olok kebenaran. Dan akhirnya saat itu Simson mendorong dengan keras kedua tiang gedung tersebut, dan saat itu gedung ini ambruk dan semua orang tanpa terkecuali juga Simson mati saat itu. Dia sangat banyak orang Filistin mati pada saat itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada Simson. Apa yang adik-adik ambil dari cerita ini? Yang pertama, kita harus tetap menjaga kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi kepercayaan Tuhan buat adik-adik? Barangkali adik-adik cerdas, ya, anak-anak semuanya pintar, bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, punya suara yang bagus, punya nilai di sekolah yang baik, punya talenta yang luar biasa, rajin membantu orang tua, rajin berdoa. Itu kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan. Pertahankan, ya, jangan sampai hilang, ya, seperti Simson yang sempat hilang setiap apa yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Dia sempat menjadi sombong dengan kekuatannya. Nah, adik-adik, anak-anak semua, jangan pernah sombong dengan apapun yang ada dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan berikan itu luar biasa. Kita pertahankan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup cerita kita siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau membimbing kami untuk mendengar cerita tentang Simson. Biarlah kami menjadi anak-anak yang luar biasa menjaga kepercayaan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan lindungi kami dan keluarga kami dengan luar biasa. Kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.